warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Nadia Wulandari dengan NIM 2622181. Baiklah, di sini judul materi kami yaitu sistematika penyusunan dan pengembangan program lanjutan atau penyusunan program tahunan BK Conferences. Baiklah, di sini saya akan membahas materi yang pertama yaitu rasional. Rasional dalam program BK Konferensi berisi rumusan dasar pemikiran tentang agensi bimbingan dan konseling dalam keseluruhan program satuan pendidikan. Rumusan konsep dasar kaitan antara bimbingan dan konseling dengan pembelajaran atau implementasi kurikulum. Dampak perkembangan IPTEK dan konteks sosial budaya hidup masyarakat termasuk peserta didik dan hal-hal yang dianggap relevan. Baiklah, beberapa aspek yang perlu diuraikan dalam rasional yaitu yang pertama, urgensi objektif bimbingan dan konseling. Yang kedua yaitu kondisi objektif di sekolah masing-masing berupa permasalahan hambatan, kebutuhan, budaya sekolah, serta potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Yang ketiga yaitu kondisi objektif yang ada di lingkungan masyarakat menunjukkan daya lingkungan dan ancaman yang mungkin bisa berpengaruh terhadap perkembangan peserta didik. Yang keempat yaitu harapan yang ingin dicapai dari layanan bimbingan dan konseling. Baiklah, sekian yang dapat saya uraikan dalam judul rasional ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Cindy Octavia dengan NIM 2622188. Di sini saya akan melanjutkan materi yang kedua yaitu tentang visi dan misi. Rumusan visi dan misi layanan BK harus sesuai dengan visi misi sekolah. Sebelum menetapkan visi dan misi dari program layanan BK, maka perlu menetapkan terlebih dahulu mengenai visi dan misi sekolah. Yang dimaksud dengan visi yaitu sebuah gambaran yang ingin diwujudkan melalui program BK pada periode tertentu. Sedangkan yang dimaksud dengan misi adalah sebuah upaya yang mencapai misi yang sudah ditetapkan. Berikut ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika menetapkan visi dan misi. Yang pertama yaitu visi dan misi dari BK disusun dengan memperhatikan tujuan dan kebijakan pendidik yang telah ditetapkan oleh pemerintah baik pada tingkat pusat maupun daerah. Yang kedua, visi dan misi dari BK harus selaras dengan visi dan misi yang ditetapkan oleh pihak sekolah. Yang ketiga yaitu rumusan dari visi dan misi BK yang ada di dalam program tahunan ketika tidak harus diubah setiap tahunnya, melainkan tergantung dari pencapaian visi dalam kurun waktu tertentu. Sekian materi dari saya, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Syahrul Ramadan, nomor NIM 2622165. Ya, ini membahas tentang deskripsi kebutuhan. Deskripsi kebutuhan berisi tentang rumusan deskripsi kompetensi apa yang akan dikembangkan pada siswa. Rumusan didasarkan atas hasil asesmen kebutuhan. Nah, atau bisa disebut dengan need assessment. Nah, peserta didik, konseli, dan lingkungannya ke dalam rumusan perilaku dan perilaku yang diharapkan dikuasai peserta didik atau konseli. Nah, selain itu, deskripsi kebutuhan mencakup dari asesmen kebutuhan dari siswa, guru, orang tua, dan komite sekolah. Nah, kompetensi yang dimiliki presentasi yang tertinggi diutamakan untuk dilakukan layanan terlebih dahulu. Selain itu, deskripsi kebutuhan mencakup dari asesmen kebutuhan dari siswa, guru, orang tua, komite sekolah. Kompetensi yang memiliki presentasi tertinggi diutamakan jadikan layanan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Dwi Lestari dengan NIM 2622161. Baik, di sini saya akan membacakan materi tentang rumusan kebutuhan. Rumusan kebutuhan adalah proses penyusunan dan penjabaran secara jelas dan terperinci mengenal kebutuhan siswa secara individu maupun kelompok. Rumusan ini mencakup identifikasi masalah, tantangan, dan potensi yang dihadapi oleh siswa serta aspek-aspek lain yang mempengaruhi perkembangan mereka. Rumusan kebutuhan juga harus mencakup prioritas kebutuhan berdasarkan signifikasi dan dampaknya terhadap pertumbuhan dan kesejahteraan siswa. Dalam proses ini, para profesional BK perlu mempertimbangkan data dan informasi
yang telah dikumpulkan melalui berbagai metode penilaian dan evaluasi. Hasil dan rumusan kebutuhan akan menjadi dasar untuk merancang strategi dan program intervensi tepat guru, serta menentukan sumber daya dan upaya yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan siswa secara efektif. Materi yang kedua yaitu rumusan tujuan. Berdasarkan rumusan hasil asesmen kebutuhan, kemudian dirumuskan tujuan umum dan khusus yang akan dicapai di dalam bentuk perilaku yang harus dikuasai konseli setelah memperoleh pelayanan BK. Tujuan hendaknya dirumuskan ke dalam beberapa tujuan. Yang pertama yaitu ada penyediaan untuk pembangunan pengetahuan dan pemahaman konseli terhadap perilaku atau standar kompetensi yang harus dipelajari dan dikuasai. Yang kedua ada akomodasi untuk membangun pemaknaan internalisasi dan menjadikan perilaku atau kompetensi baru sebagai bagian dari kemampuan dirinya. Yang ketiga itu ada tindakan mendorong konseli mewujudkan perilaku dan kompetensi baru itu di dalam tindakan nyata sehari-hari. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.